Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tabita Dias. Saya dari kelas F, NPM 1211420119027. Saya mahasiswa Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saat ini saya akan menjelaskan tentang exchange transfusion atau transfusi tukar. Selamat menyaksikan. Yang pertama, definisi. Transfusi tukar merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi bayi dengan menurunkan kadar bilirubin indirek neonates dan menurunkan bahan toksik serta mencegah peningkatan kadar bilirubin dalam darah dengan cara mengeluarkan darah dari tubuh bayi dan ditukar dengan darah pengganti dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, darah harus segera atau kurang dari 24 jam. Yang kedua, dalam keadaan suhu dengan suhu ruangan kurang lebih 24 derajat Celcius atau 1 jam sebelumnya sudah dikeluarkan dari lemari pendingin. Kemudian tujuan dari intervensi ini yang pertama mencegah kematian dan yang kedua mencegah kerusakan otak. Yang berikut indikasi. Yang pertama, hiperbilirubinemia atau indirect bilirubin. Karena sebab apapun, jika kadar bilirubin beresiko untuk menimbulkan gangguan susunan saraf pusat atau kern ikterik. Transfusi tukar yang dilakukan adalah double volume exchange selama 50-70 menit. Kemudian yang kedua, hemolytic disease of the newborn atau HDN. Pada kelainan ini terjadi pemecahan eritrosit bayi karena antibodi maternal, sehingga bayi akan mengalami anemia dan hiperbilirubinemia sebagai hasil metabolisme hem. Kemudian yang berikutnya, teknik transfusi tukar. Yang pertama, simple double volume push-pull technique, yaitu jarum infus dipasang melalui kateter vena umbilicalis atau vena sapena magna. Darah dikeluarkan dan dimasukkan bergantian. Yang kedua, isovolumetrik. Darah secara bersamaan dan simultan dikeluarkan melalui arteri umbilicalis dan dimasukkan melalui vena umbilicalis dalam jumlah yang sama. Dan yang ketiga, partial exchange transfusion, transfusi tukar sebagian, dilakukan biasanya pada bayi dengan polisitermia. Di Indonesia sendiri, untuk kedaruratan, transfus tukar pertama menggunakan golongan darah O resus positif. Alat dan bahan. Yang pertama, sarung tangan 1 atau 2 pasang. Yang kedua, vena section set. Yang ketiga, kateter 1-2 buah. Yang keempat, spuit 2,5 cc, 5 cc, dan 20 cc masing-masing 2 buah. Yang berikut, Nopson. Yang berikutnya, botol kecil untuk pemeriksaan 4 buah. Kemudian lidi kasa, duk bolong kasa, infuset 2 buah, cairan, obat-obatan seperti heparin, kalsium glukonat 10%, dan NaCl. Yang berikut, iodium tinctur 1%, betadine 10%, dan alat resusitasi, oksigen, termometer, stetoskop, lampu pemanas darah sesuai dengan identitas. Kemudian persiapan. Yang pertama, jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Yang berikut, dapatkan persetujuan tindakan dari orang tua bayi. Lakukan untuk puasa 3-4 jam. Kemudian siapkan hasil pemeriksaan laboratorium seperti kadar bilirubin, Hb, golongan darah, uji COOB, dan kadar G6PD. Berikutnya prosedur pelaksanaan. Yang pertama, terangkan tentang prosedur dan indikasi transfus tukar pada orang tua atau keluarga. Yang kedua, meminta persetujuan tertulis untuk melakukan tindakan medis pada orang tua atau keluarga pasien. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan golongan darah anak pada kedua orang tuanya. Yang keempat, lakukan kom tes darah penderita bila dibutuhkan untuk mendeteksi adanya up pada permukaan eritrosit pada serum. Dan yang kelima, memesan darah 200 cc per
per kilogram BB PRC cuci. Pindahkan pasien ke ruang khusus. Yang ketujuh, mempersiapkan pasien dengan posisi terlentang. Yang kedelapan, menyalakan lampu pemanas dan diarahkan ke pasien. Yang kesembilan, mencuci tangan. Yang kesepuluh, bila memungkinkan, pasang saluran umbilikus. Bila tidak memungkinkan, lakukan venesection. Yang kesebelas, lakukan tindakan antiseptik pada daerah kateter pembuluh darah. Dan yang kedua, pergunakan handscoon. Yang ke-13, siapkan 2 buah blood transfusion set. Yang ke-14, pasangkan transfuset ke dalam wadah darah untuk jalur pengisian darah. Yang ke-15, pasang transfuset ke wadah Yang ke-14, pasang transfuset ke wadah pembuang darah. Yang ke-16, hubungkan kedua transfuset dengan 2 buah three-way sedemikian rupa sehingga terdapat jalur pengisian dan pembuangan darah. Yang ke-17, awasi keadaan umum pasien. Ke-18, lakukan pengisapan darah sebanyak 200 cc lalu dibuang. Ke-19, masukkan darah sebanyak 200 cc, diamkan selama kurang lebih 5 menit, lalu dihisap kembali sebanyak 20 cc untuk dibuang. Ulangi prosedur ini sampai kurang lebih 9 kali atau 180 cc. Ke-20, setiap 160 cc darah ditukar. Beri heparin sebanyak 0,5 cc per kg. Ke-21, setiap 180 cc darah ditukar, tambahan CA glukonas 0,5 cc per kg. 22, ulangi prosedur kurang lebih 21 sampai dengan jumlah darah tertukar 200 cc per kg DB. Yang ke-23, mencatat jumlah darah yang keluar dan yang masuk oleh perawat. Yang ke-24, menyiapkan obat-obatan yang diperlukan bila pelaksanaan tindakan sudah selesai. Yang ke-25, merapikan pasien dan membawa ke tempat semula. 26, membersihkan, merapikan, mengembalikan peralatan ke tempat semula. Ya teman-teman, demikianlah penjelasan saya mengenai exchange transfusion. Terima kasih.